Wijaya dari mesin angkatan 2022 mau ngitorin statistika buat UAS. Nah, jadi kalau yang udah dicari tahu, juga udah tanya sama teman yang di Tera kemarin, katanya yang UAS itu kelas B aja. Nah, buat yang kelas B juga itu dikasih PPT-nya itu ada yang PPT di statistik teknik 9, 10 sama 11. Nah, jadi di sini gua bakal ngebahas yang 10 sama yang 11 aja ya. Karena yang 9 kalau dia dilihat-lihat itu cuman tinggal masukin rumus aja kok. Sebenarnya yang 10 juga tinggal masukin rumus, tapi itu kayak ada penentuannya gitu. Jadi mungkin akan sedikit dibahas gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira mau dulu diceritain apa mau langsung latihan soal nih? Ceritain, Bang! Langsung aja, Bang. Sabar. Benar, nggak ada suaranya. Yon, suaranya gimana, Yon? Oke, halo teman-teman. Ada suaranya? Ada. Oke, mau diceritain dulu atau mau langsung latihan soal nih? Langsung aja kali, Sul. Langsung aja ya. Oke. Cerita dulu, Bang. Sebenarnya sih kalau dari gua agak sedikit enak diceritain, tapi kalau mau langsung oke juga. Cerita, Bang. Oke. Kita share screen dulu. Nah, udah ada belum share screen-nya? Sudah ya? Sudah. Oke, mungkin di PPT Statistika Teknik 10 ini. Nah, jadi di sini itu kan dia ngebahas tentang membahas tentang confidence interval kan ya. Nah, dia tuh ngebahas tentang confidence interval. Oke, mungkin di sini ya catatannya ataupun sedikit tentang ceritanya. Nah, dari confidence interval ini sebenarnya cuma ngebahas ini aja ngebahas rata-rata dari estimasi parameter populasi. Nah, jadi yang dicari itu mungkin yang ada di dalam BPT itu cuma itu aja. Nah, dari confidence interval itu kita mencari rata-rata. Nah, yang mana rata-ratanya itu ada yang dimana standar deviasinya diketahui, dan tidak diketahui. Nah, jadi dia itu memiliki rumus yang berbeda juga. Nah, terus juga dari rata-rata ini dia itu terbagi menjadi dua, yang dimana nilai n ataupun banyaknya jumlah itu kalau lebih dari sama dengan 30 dia menggunakan tabel Z. Kalau yang kurang dari 30 dia menggunakan tabel T. Nah, kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa sedikit diceritain tentang confidence interval ini. Nah, mungkin biar nggak bingung juga kan karena diceritain, mungkin kita bisa langsung cobain aja ya gitu. Nah, di sini sebenarnya ini cuma ngambil dari dari PPT ya, contoh soalnya juga. Kalau mau ngebahas soal yang nggak bisa di box juga nggak sesuai sama apa yang dibahas di kelas kayak gitu. Jadi mungkin langsung ke soalnya aja gitu ya. Nah, jadi di sini ada dari soalnya waktu service drive-thru restoran Winnie Hood Junior dihitung secara random dari 52 konsumen. Nah, 52 konsumen ini bisa kita
ambil sebagai si nilai N-nya. Jadi N sama dengan 52 konsumen. Nah, waktu layanan rata-rata yaitu, nah kalau waktu layanan rata-rata ini bisa kita sebut juga sebagai X bar. Nah, itu sebanyak 181,3. Dan standar deviasinya itu sama dengan 82,2. Nah, terus yang ditanya itu berapa estimasi men populasi untuk tingkat kepercayaan 99%. Nah, kita ini juga lanjut ke cerita sedikit ya. Nah, buat kita tahu rumus men itu bisa kita tulis ya nih. Ini buat yang lebih dari 30 atau yang Z. Nah, jadi X bar plus minus Z alfa dibagi 2 terus dikali standar deviasi X. Nah, gitu. Ini ya, ini untuk yang ini gitu. Nah, jadi kan ini dalam soal kita ketahui kalau N itu lebih besar dari sama dengan 30. Jadi kita menggunakan tabel Z. Gitu. Nah, langsung aja nih. Oh ya, sebelumnya kan ada berapa estimasi men populasi untuk tingkat kepercayaan 99%. Nah, jadi kan untuk persentase itu ada 100, tapi ini kan tingkat kepercayaannya 99. Jadi bisa kita hitung 100% kurang 99% sama dengan 1%. Ataupun bisa kita sebut juga alfa ini ya. Alfa kita sebut 0,01 kayak gitu. Ada cek dulu biar satu. Nah, ya betul. Jadi nilai alfanya itu 0,01. Nah, gitu. Langsung aja mungkin ke tahap berikutnya ataupun penyelesaiannya. Nah, jadi kan ini udah diketahui nih apa aja tuh yang dari soal. Nah, langsung kita masukin ke ini nih, rumus yang ini. Jadi X bar nah gitu. Sebelum kita lanjut nih, kira-kira ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Oke. Nah, jadi langsung kita masukin nih. Nilai X bar-nya itu kan 181,3 plus minus Z-nya ini 0,01 kan. Nah, jadi oke, mungkin kita tulis dulu ya. Sama ada nilai standar deviasi X. Nah, untuk nilai standar deviasi X ini bisa kita hitung juga dengan cara itu dibagi akar N. Nah, gitu. Jadi bisa kita hitung nilai standar deviasinya itu 82,2 dibagi 52 gitu. Nah, oh ya, sebelumnya ini mau bertanya sedikit sama teman-teman. Teman-teman itu ada kayak dikasih tahu buat penggunaan tabel Z gitu nggak? Kayaknya nggak ada, Sul. Oke. Nah, kalau yang memang dari rumus ini itu ada si tata cara penggunaan rumus tabel Z. Tapi kalau yang dari PPT ini dia tuh ada nilai confidence interval. Nah, yang dimana itu udah diketahui. Contohnya kalau di PPT ya, nilai confidence interval pada 99%, nilai si Z itu 2,575. Jadi bisa kita sebut juga nilai confidence
99% itu 2,575. Jadi gitu. Mungkin dilanjut ya. Jadi kan kalau di PPT itu udah diketahuin, jadi bisa langsung kita masukin. Jadi 181.3 plus minus 2,575 dikali hasil dari standar deviasi X. Jadi itu 82,2 dibagi akar 52. Itu 11,39. Nah, ini udah tinggal dihasilin nih. Hasil dari 2,75 kali 11,39. Nah, jadi ini kan hasilnya 29,32. Nah, gitu. Nah, ini belum selesai sampai di situ. Jadi itu nanti akan ada dua jawaban, yang dimana satu ditambah, yang satu lagi juga dikurang gitu. Nah, mungkin bisa kita tulisin aja ya, 181,3 ditambah 29,32. Nah, jawaban kedua itu ada 181,3, ini dikurang berarti ya. Dikurang 29,32. Nah, jadi nanti hasilnya itu ada di 151,95 sama salah nih, yes, kebalik, sorry. Kalau dijumlahin berarti 210,65 terus hasilnya sama 151,95 gitu. Nah, atau bisa ditulis juga itu dengan cara gini ya teman-teman, 151,95 nah gitu sih kira-kira. Untuk soal ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Betul, yang dari 0,01 jadi 2,575 itu tadi karena apa sih? Nah, oke. Jadi kan tadi udah sempat gua singgung mengenai Z table ataupun T table kan. Nih, yang ini nih, bentar mana ya gua. Nah, ini. Jadi misalkan nilai N kita itu lebih besar sama dengan 30, berarti kita kan pakai menggunakan tabel Z ya, Beb ya. Nah, kalau yang kurang dari 30 itu dia pakai tabel T. Nah, jadi kalau yang gue lihat di PPT ini, Beb, dia tuh kita nggak perlu ngebaca si tabel, tapi udah ada nilai si nilai Z sendiri gitu. Nah, jadi itu tuh ini kan pada soal ini kan ditanya nih, berapa estimasi main populasi untuk tingkat kepercayaan 99%, ya kan? Nah, di PPT itu ada nilai confidence interval 99% pada tabel Z itu sama dengan plus minus 2,575 gitu, Bi. Nah, misalkan mungkin mau ngejelasin penggunaan tabelnya ya. Nah, jadi di sini mana ya, ini kan tabel Z nih. Kalau bisa dilihat nih, second decimal place in Z. Jadi kan tadi kan di sini diketahui nilai si alfanya ini sama dengan 0,01 kan.
Nah, ini bisa dicari nih bit di sini 0,01. Mana ya? Nah, ini nih bit 0,01. Nah, jadi itu kan minus 23 ditambah sama dengan 0,2. Jadi itu sama dengan tadi nilai Z itu 2575. Tapi mungkin karena kan di kelas kan nggak dipelajari mengenai tabel. Nah, nanti itu udah diketahui kok. Nanti coba dibuka aja di apa tuh namanya? Di PPT statistika teknik 10 gitu. Gitu gimana kira-kira? Oke nggak? Oke, selanjut. Ini mungkin dicatat aja ya. Ini dicatat. Level 99% gitu ya. Oke ya. Kira-kira udah oke kan? Oke, Solang. Oke. Nah, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Lanjut, Mas. Lanjut ya. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada yang contoh nilai N itu kurang dari 30 yang dimana itu pakai tabel T ataupun yaitu tadi confidence interval di T. Tapi kalau dilihat dari PPT ini nilai apa tuh namanya untuk menentukan nilai T-nya itu di sini nggak ditentuin, nggak ada gitu. Tapi kalau memang mau dihitung, tadi bisa menggunakan si nilai pakai menggunakan tabel ini. Ini kira-kira teman-teman mau dicobain atau mau enggak? Cobain aja biar ngerti. Cobain aja ya. Nah, sebenarnya sih konsepnya sama buat menghitungnya juga. Cuman dia ada perbedaan rumus sedikit di nilainya itu tadi. Mungkin ditulisin aja ya di sini. Ini nilai min sama dengan X bar plus minus T bagi 2 dia tuh terus ada N min 1 gitu, yaitu untuk mencari di nilai tabelnya gitu. Ini sama, dia tuh standar deviasi X gitu, cuman bedanya di ini aja, beda di sini aja, cara pengerjaannya sama. Nah, untuk menentukan itu nanti sambil dicoba ya, mungkin kita kerjain aja. Nah, di sini suatu sampel berukuran N sama dengan 25. Nah, di sini diketahui N sama dengan 25 mempunyai rata-rata berarti sama dengan X bar ya. Kalau rata-rata itu 50 dan deviasi standar ataupun standar deviasi itu sama dengan 8 dengan apa itu dengan estimasi sebesar 95%. Nah, 95% ini bisa kita hitung 100 dikurang 95 5% sama dengan 0,05 untuk si nilai alfanya gitu. Tadi itu lihat, oke betul. Nah, kan udah diketahui nih apa aja yang ada di soal, langsung aja kita masukin. Ini X bar plus minus T bagi 2 N min 1 plus ini X. Mungkin ini langsung kita hitung aja kali ya, biar enak. Di sini tuh berarti 8 dibagi akar dari 25 sama dengan berapa tuh? 8 dibagi akar 25 dengan 1,6. Nah, tinggal masukin deh.
Ini X bar sama dengan 50. Terus, nah nilai T ini kan 0,05 ya. Mungkin di sini dulu ya. Kita masukin nanti ini gue bahas di tabelnya. Ini 1,6. Nah, jadi kan di sini tuh ada alfa dibagi 2 terus n min 1. Nah, untuk alfa dibagi 2 itu kan 0,05 dibagi 2. Itu sama dengan 0,025 ya kan. Nah, terus untuk n min satunya itu sama dengan 25 dikurang 24. 25 dikurang 1 sama dengan 24. Nah, jadi untuk mencari nilai T, kita dapat nih nilai-nilai ini. Mungkin langsung kita ke tabel T-nya gitu ya. Mungkin itu sih kalau yang gue lihat dari PPT ini, dia nggak diketahui untuk mencari nilai T-nya gitu. Nah, mungkin apa tuh namanya? Inilah ada tabel appendix. Nah, kita bisa cari. Nah, tadi kan di sini tuh untuk kolom yang atas dia tuh nilai untuk nilai si alfa. Nah, sedangkan yang ini tuh degree of freedom ataupun n-1 kayak gitu ya kan. Nah, tadi kan kita ketahui kalau nilai si alfa itu 0,025, sedangkan nilai degree of freedom-nya itu tadi ataupun n-1-nya sama dengan 24. Nah, jadi mungkin langsung kita cari aja nih. Nilai alfa kan 0,025. Nah, terus yang di degree of freedom-nya itu ada di 24 sini. Nah, langsung aja kita tarik. Nah, jadi ketemu nilai si T-nya itu 2,064. Nah, jadi di sini bisa kita tulis 2,064 gitu. Nah, gitu. Terus sama kayak yang tadi. Tinggal kita jumlahin terus bisa kita simpulin. Gitu. 50 plus minus hasilnya ntar ya, hitung dulu nih. 2,04. Itu 3,30. Udah deh, ini jadi bisa kita hitung. Ini 50 ditambah 3,30 sama 50 dikurang 3,30. Jadi nanti hasilnya itu 53,30 sama 4669 ya kan. Nah, terus ataupun bisa ditulis juga atau bisa ditulis juga 4669 5330 gitu. Gitu sih untuk pengerjaannya tuh, buat konsepnya sama, cuman dia bedanya di ini tadi aja nih. Kalau diketahui jumlah banyaknya itu ini lebih dari 30 ataupun kurang dari 30 gitu. Gimana? Buat selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ini masih di statistik 10. Nah, ini tuh di masih di teknik statistik 10. Nah, bedanya dia itu ada yang namanya interval confidence untuk proporsi. Nah, untuk pengerjaannya sama kayak tadi. Nah, di sini tuh yang ngebedain dia tuh nggak pakai X bar, melainkan pakai proporsi ataupun simbolnya itu PS. Nah, mungkin langsung aja ya kita tulis di sini. Di sini tuh berarti untuk rumusnya PS min Z
theta 2. Nah, ini tuh dia tulisnya sama dengan SP gini. Nah, ini ya kan. Nah, terus buat nilai SP-nya itu bisa kita cari dengan cara PS. Nah, yang ini tuh 1 dikurang PS gitu, dibagi dengan jumlah banyaknya. Itu ya untuk penggunaan rumus di confidence untuk proporsi gitu. Langsung aja ya, langsung kita coba di soalnya. Nah, pertama ini kan suatu sampel random dari 400 warga kota Gotham menunjukkan 32 memilih Bruce Wayne sebagai wali kota yang baru. Carilah sebanyak 90% untuk proporsinya. Jadi untuk mencari proporsinya itu kita bisa dengan cara ini dulu ya. Kan diketahui nih kalau bentar nih. Bentar ya. Oke. Nah, jadi kan sama kayak tadi kita bisa tulis dulu lah apa yang diketahuinya gitu. Jadi kan di sini diketahui kalau N itu sebesar 400 ya kan. Nah, terus juga ini tuh menunjukkan berarti sampelnya itu ada 32. Kalau tadi kan dia nih soal yang tadi kan mempunyai rata-rata, jadi bisa kita sebut X bar. Nah, kalau yang di soal ini tuh bukan rata-rata, jadi kita tulisnya X saja gitu. Nah, dengan 95% confidence interval gitu kan. Jadi bisa kita tulis kayak tadi 100 kurang 95% sama dengan 5% ataupun datanya 0,05 gitu. Nah, jadi gimana sih buat cara jawabnya? Kita tuh nyari nilai si PS terlebih dahulu. Nah, nilai si PS itu sama dengan N dibagi X. Jadi N dibagi X, jadi kebalik, sorry ya guys. X dibagi N gitu. Nilai X dibagi sama N. Jadi kan kita dapetin itu 32 dibagi 400. Nah, jadi hasilnya itu 0,08 gitu. Nah, ini kan nilai PS-nya udah kita ketahui nih. Nah, untuk nilai Z-nya juga sama tuh, ini kan 95%. Kalau 95% berarti sama kayak yang tadi, berarti kita bisa pakai tuh yang tadi juga. Terus, nah nilai SP-nya nih yang perlu kita hitung atau kita cari terlebih dahulu gitu. Mungkin kita tulis dulu ya ini. Nah, jadi nilai PS-nya ini 0,08 dikurang kalau alfanya 0,05 itu kita pakai yang ini tadi 2,575 gitu ya kan. Terus kita hitung si nilai ini nih, nilai ini. Nah, ini bisa kita hitung berarti akar dari 0,08 itu dikurang 0,08. Nah, ini dibagi 400 N gitu.
Gimana kira-kira, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Lanjut ya. Lanjut Mas. Oke, ini sambil ngitung dulu ya. Bagi 400. Ini hasilnya itu di 6,505. Jadi sama kayak yang tadi, itu bisa kita hitung lagi gitu. Jadi buat cara pengerjaannya sama sih gitu. Cuman dia yang membedakan tadi kan dari penggunaan T, Z sama proporsi kayak gitu. Ini mungkin langsung ke hasilnya aja ya. 0,05 0,1. Oke ya. Nah, mungkin buat statistik teknik yang PPT 10 ini mungkin itu yang bisa dibahas. Buat yang bakal keluar di ujian nanti tuh nggak begitu pasti, cuman yang dibahas tuh ini, jadi kemungkinan ini akan keluar gitu. Mungkin yang keluar kayaknya sih yang Z mungkin ya, sama yang proporsi mungkin itu gitu. Nah selanjutnya ini ada di statistik teknik 11, yang dimana itu kita membahas tentang untuk uji hipotesis. Nah, itu mau ke cerita dulu lagi atau mau ke langsung penyelesaian soal nih? Mungkin sedikit intermezzo ya. Jadi untuk uji hipotesis ini ada tahapan-tahapan untuk ngerjainnya. Yang pertama itu kita menentukan hipotesisnya dulu. Nah, yang kedua itu kita perhitungan nilai Z ataupun nilai T, yang dimana itu rumusnya X bar dikurang gitu. Yang ketiga, sorry, ini tuh nanti agak kebalik sedikit ya teman-teman. Sebenarnya kalau di sini ini tuh nomor 3. Ini buat yang nomor 2 itu menentukan tingkat signifikansi. Nah, ataupun ini nilai, inilah contohnya. Gitu, ini contoh. Nah, terus yang keempat itu kita menentukan kita menentukan si critical region namanya. Ini aja daerah kritik gitu aja. Nah, daerah kritik itu ini set. Nah, gitu. Terus yang kelima itu ditolak atau tidak ditolak. Nah, itu yang
Nomor 6 itu penyelesaian. Oke nggak? Kira-kira lanjut ya. Lanjut. Oke, nah jadi sama kayak tadi juga kita tentuin dulu apa-apa aja yang ada di soalnya gitu ya kan. Nah, ini sambil lihat dulu juga ya. Nah, jadi di sini kan diketahui seorang petugas air bersikeras bahwa rata-rata penggunaan air rumah tangga harian di suatu daerah tertentu setidaknya 400 galon. Nah, jadi kan untuk bentar deh. Nah, kan untuk apa tuh penggunaan air rumah tangga harian itu setidaknya 400 galon. Jadi kita ketahui di sini rata-ratanya itu 400. Nah, terus untuk memeriksa klaim sampel acak dari 25 rumah. Nah, di sini tuh ada sampel acak, itu pun berarti kita bisa sebut juga nilai N-nya kan. Berarti nilai N sama dengan 25. Nah, terus berikutnya itu rata-rata dari sampel tersebut adalah 380. Nah, ini kan rata-rata nih. Berarti kita bisa sebut X bar. Jadi 380 dengan simpangan baku ataupun standar deviasi simpangan baku berarti S itu sama dengan 62. Nah, untuk ini tuh dia tuh bisa disebut sama juga sama dengan standar deviasi. Cuman yang membedakan itu kalau simpangan baku itu untuk bentar ya, simpangan baku kalau simpangan baku itu untuk data sampel, sedangkan kalau kalau standar deviasi itu untuk populasi gitu. Itu ya yang untuk membedainnya. Nah, gitu. Terus langsung apakah konsisten dengan klaim petugas uji pada tingkat signifikansi 2,5%. Gitu. Jadi di sini kan jadi nilai si alfanya sama dengan 0,025. Nah, untuk ini kira-kira ada pertanyaan nggak untuk menganalisis soalnya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, langsung aja nih kita bisa menentukan hipotesis. Nah, untuk mungkin pengenalan untuk hipotesis itu dia itu bisa kita tulis dengan H0 dan H1 yang dimana H0 ini yang diketahui pada soal dan H1 ini kebalikan dari H0. Contohnya ya, contoh misalkan nilai dari berarti nilai mu-nya ini kalau ini kan berarti bisa kita sebut lebih besar daripada 400. Jadi si petugas ini bisa ngeklaim bahwa dia akan lebih dari 400. Berarti kita bisa tulis di H1-nya itu lawannya dari lebih besar. Jadi bisa kita tulis 400-nya. Jadi gini berlawanan contoh. Nah, yang lainnya itu kayak gini. Contoh ya. Ini 400 berarti yang bawahnya ini lebih besar gitu. Nah, kalau yang kalau yang sama dengan berarti lawannya tidak sama. Kalau yang sama dengan berarti lawannya tidak sama dengan itu. Gitu ya. Oke nggak? Oke lah ya. Oke, mungkin langsung kita lanjut ke soalnya gitu. Jadi kan di sini si petugas itu ngeklaim bahwa dia bisa lebih besar daripada 400. Berarti sini mu lebih besar daripada 400. Berarti di sini bisa kita tulis tidak lebih besar daripada 400. Jadi untuk penentuan itu seperti ini. Untuk
menentukan hipotesis. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh di daerah kritiknya itu. Nah, untuk daerah kritik yang kurang dari, berarti nanti si gambarnya itu dia akan ada di sebelah kiri yang diarsirnya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang lebih besar akan ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk yang sama dengan itu akan ada di keduanya gitu. Nah, mungkin untuk lebih lebih jelasnya teman-teman nanti bisa dicek di PPT gitu. Oke. Karena ini kan dia lebih kecil, berarti dia akan ada di sebelah kiri. Nah, langsung kita ke yang kedua. Yang kedua itu kan kita menentukan tingkat signifikansi. Jadi untuk tingkat signifikansinya itu ada di nilai ini nih. Ada di nilai 0,025. Alfa berarti 0,025. Nah, yang berikutnya itu ke proses ketiga, yaitu perhitungan. Nah, di sini kan kita ketahui kalau nilai si n itu kurang dari 30, berarti kita bisa menggunakan yang T gitu. Nah, di situ berarti bisa kita tulis ya di sini X bar dikurang ini sama dengan oh ya, ini kan dia kan ada M, jadi untuk ini berarti kita bisa menggunakan hitungnya gitu ya, sama kayak yang tadi, nggak beda jauh. Langsung aja deh kita bisa hitung ataupun kita masukin dari nilai yang ada. Nah, untuk X bar berarti 380 dikurang itunya 400 400. Ini sorry teman-teman nih, kelupaan kan. Jadi kan dia nih yang diketahui kan simpangan baku, berarti kita tulis S. Nah, S dibagi akar dari N. Jadi dia akan tetap sama gitu ya kan. Jadi ini untuk X sama dengan 62 dibagi akar 25. Gitu. Jadi hasilnya itu 62 akar 5 sama dengan minus 20 per 12,44. 12,4. Jadi nilai si T-nya ini ada di minus 1,612. Nah, ini kan nilai statistiknya nih. Kita sebut nilai statistik kita dapatkan segini. Nah, lanjut ke nomor 4, ya kan? Nah, nomor 4 itu kita menentukan daerah kritik. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui yang di hipotesisnya ini, menentukan hipotesis. Kalau itu dia tuh percobaan kita tuh kurang dari, berarti dia nilai yang diarsir kurva itu akan ada di sebelah kiri. Jadi di sini kita di sini. Nah, nilai si T-nya itu ada di ini nih, buat menentukan daerah kritis ini kita menentukan tabel tadi itu. Nah, mungkin agak sedikit bukan rumit sih, mungkin agak bingung nanti buat teman-teman, karena ini T berarti kan harus membaca nilai si tabel ya. Nah, jadi mungkin kemungkinan sih itu yang keluar bakal nilai Z, karena nilai Z itu bakal diketahui. Nah, jadi itu misalkan ini ya, ini tadi udah sempet dicobain. Jadi kalau yang ada di tabel nilai T segini itu dia tuh bernilai di minus 2,064. Bentar ya, sambil cek dulu ya.
Oke, teman-teman, dilanjut ya. Jadi kan kita udah dapet nih nilai A yang di tabel itu. Nah, nilai yang di tabel itu kita tulis di sini minus 2, 064. Nah, sedangkan nilai T-nya itu nanti kita uji yang dimana itu ada di tahap kelima gitu. Nah, di tahap kelima ini kita sebut juga sebagai decision making ataupun pengambilan keputusan apakah dia ditolak atau diterima. Nah, jadi untuk ditolak ataupun diterima apabila si nilai T ini berada di dalam arsiran, berarti dia akan ditolak. Berarti H0 akan H0 gagal menolak H0 karena nilai T berada di luar dari arsir kayak gitu. Gitu. Itu untuk apa tuh? Untuk poin 5 dan poin 6. Jadi untuk poin 5 dan 6 ini penentuan lah apa yang udah kita hitung dari nilai T-nya ini dan dari critical region-nya kayak gitu. Jadi ditulis aja ya. Kan ini kan karena dia ini minus 2, nah sedangkan nilai T-nya itu minus 1. Berarti otomatis nilai kita itu akan berada di sini kan. Jadi dia itu gagal untuk menolak ataupun menerima H0, menerima H0 karena ada di luar dari arsir minus 2064 gitu. Nah, nomor 6 itu penyelesaiannya. Jadi ya kita simpulin. Jadi pada tingkat signifikansi 2,5 tidak ada bukti yang cukup untuk mengklaim bahwa petugas itu lebih dari 400 galon tadi kayak gitu. Nah, gitu sih. Gimana kira-kira teman-teman? Ada yang mau ditanyain ataupun ya sedikit bingung? Mungkin pokoknya tahapannya itu ya inilah dari ke keenam ini. Jadi itu bisa memudahkan ataupun ya bisa mengerjakan soal itu nanti akan mungkin bingungnya di 3 dan 4 itu ya untuk menentukan aja sih kayak gitu. Gitu. Gimana teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak? Gimana? Kira-kira dilanjut atau ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut mungkin untuk ini sih soalnya dia sama. Nah, dari teman-teman sendiri mau dibahas juga atau mau dibahas juga atau apa tuh namanya mau dibahas juga atau ya ya udah dia tuh konsepnya bakalan sama kayak yang ini gitu. Jadi itu sih untuk yang dipelajari sama teman-teman dari statistika teknik 10 sama statistika teknik 11 itu sih. Mungkin dari teman-teman nggak ada pertanyaan juga ya, ya kan? Sekiranya memang nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin kalau soal ini kurang lebih sama sih, dia penyelesaian sama, dan ini kalau dilihat juga nilai si N itu sama dengan 30, berarti kan kalau N sama dengan 30 itu bisa kita sebut nilai T juga, jadi nggak ada bedanya, dia akan menggunakan nilai T juga, bukan menggunakan dari tabel Z gitu. Gitu ya teman-teman. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sul. Terima kasih Sul.
Makasih ya guys. Live dulu guys. Izin live mas.